Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin. Setelah berbulan-bulan mengklaim kemenangan, Israel sekarang diam-diam mengakui satu hal yang memalukan. Serangan mereka gagal melumpuhkan program rudal balistik Iran. Bahkan lebih parah, Iran disebut sudah memulihkan penuh kapasitas produksinya. Arsenal misil sudah kembali ke level sebelum perang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa yang sebenarnya dipermalukan. Dan di titik inilah Khamenei mulai bicara, sementara Israel justru mulai gelisah. Untuk paham kenapa ini berbahaya, kita harus mundur ke awal. Perang 12 hari pada Juni 2025 jadi momen ketika konflik bayangan Israel-Iran akhirnya pecah menjadi perang terbuka langsung. Setelah puluhan tahun saling serang lewat proksi dan operasi rahasia, Israel melancarkan serangan mendadak ke wilayah Iran dengan dalih klasik menghancurkan kemampuan nuklir Teheran. Langit Timur Tengah berubah jadi medan uji kekuatan. Roket, jet tempur, dan drone saling menghantam. Di saat yang sama, perang narasi tak kalah brutalnya. Media dan media sosial dipenuhi dengan klaim kemenangan, potongan informasi selektif, dan propaganda dari kedua kubu. Korban pun berjatuhan. Di Iran, sekitar 600 orang tewas. Di Israel, 28 orang meninggal dengan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai miliaran dolar. Angka-angka ini menegaskan satu hal, ini bukan perang bersih. Menariknya, perang ini tidak hanya melibatkan Israel dan Iran. Amerika Serikat memainkan peran ganda. Dari sekutu pendukung Israel, berubah jadi peserta militer langsung dalam serangan ke Iran. Lalu sekaligus tampil sebagai mediator gencatan senjata. Israel kemudian mengklaim kemenangan. Narasi ini dibangun, disebarkan, dan dikonsumsi luas oleh media mainstream. Tapi di balik semua ini, ada satu cerita penting yang sengaja disingkirkan. Dan justru cerita inilah yang akan mengubah cara kita melihat perang. Selama 12 hari konfrontasi, Israel kerap digambarkan berada di atas angin. Namun di balik narasi ini, ada kerugian senyap yang jarang dibicarakan. Sistem pertahanan udara Iran berhasil menghancurkan 7 drone Israel. Angkanya mungkin terlihat kecil, tapi yang jatuh bukan drone biasa, melainkan aset strategis bernilai tinggi bagi militer Israel. Salah satunya adalah Hermes 900, tulang punggung misi intelijen jarak jauh IDF. Harga satu unitnya mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat atau menghampiri 167 miliar rupiah. Drone ini pertama kali ditembak jatuh pada 18 Juni di Provinsi Isfahan menggunakan Bavar 373, sistem pertahanan udara buatan dalam negeri Iran. Serangan ini bukanlah kebetulan. Pada tanggal 22 dan 23 Juni, 3 Hermes 900 kembali dilumpuhkan. Iran juga berhasil menjatuhkan 2 drone Orbiter 5, jenis drone yang dikenal sulit dicegat oleh pertahanan udara konvensional. Lalu ada Heron TP, drone intai yang kerap disebut sebagai salah satu yang paling canggih di dunia, dengan harga mencapai 750 miliar rupiah atau 45 juta dolar Amerika Serikat per unit. Drone ini ditembak jatuh di Provinsi Ilam, dihancurkan oleh sistem pertahanan udara jarak pendek Majid. Secara keseluruhan, Iran mengklaim telah menetralisir lebih dari 196 pesawat dan drone musuh dengan estimasi kerugian Israel mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat atau hampir 300 triliun rupiah. Tapi inti persoalannya bukan sekadar angka. Drone-drone ini juga adalah harta karun intelijen. Setiap puing bisa dibongkar, dipelajari, direkayasa balik, dan digunakan untuk mencari celah sistem persenjataan Israel dimanapun. Di antara puing-puing ini, Iran menemukan fakta penting. Israel menggunakan bom berpemandu Mikholit yang dimodifikasi dan dipasang pada drone. Bom ini biasanya dipakai dalam serangan udara tingkat tinggi dan yang ditemukan masih dalam kondisi utuh. Artinya jelas, Israel tidak sedang melakukan serangan simbolik atau terbatas. Ini adalah upaya militer maksimal dengan niat melumpuhkan target secara total. Dengan kata lain, Israel memang sedang mencoba menghancurkan Iran. Perang narasi pun tidak terhindarkan. Kepala Lembaga Penyiaran Republik Islam Iran, Peyman Jebeli,
mengklaim Iran berhasil menjatuhkan 2 jet tempur F-35 Israel. Israel pun langsung membantah dan menyebutnya sebagai berita palsu. Tapi satu hal tidak terbantahkan. Israel mengalami kerugian ganda, miliaran dolar akibat kehancuran dan gangguan di dalam negeri, serta sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yakni teknologi militernya sekarang berada di tangan musuhnya sendiri. Tapi, kerugian terbesar Israel bukan dari langit, melainkan dari sesuatu yang tidak mereka lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin. Sejak hari pertama Israel menggerakkan Mossad untuk menyerang Iran dari dalam. Operasi bayangan dijalankan, menghancurkan rudal sebelum diluncurkan, membangun fasilitas drone rahasia di jantung wilayah Iran, sampai menargetkan pejabat militer dan ilmuwan tingkat tinggi. Serangan presisi, senyap, dan mematikan. Iran mengakui satu hal, mereka sempat kecolongan. Tapi pengakuan ini tidak diikuti kepanikan, justru sebaliknya. Teheran bergerak cepat dan brutal. Lebih dari 21.000 orang yang dituduh terlibat spionase ditangkap. Mengeksekusi mati mereka yang terlibat, termasuk Rosbeh Fadi, ilmuwan nuklir Iran yang disebut sebagai agen Mossad. Pesannya jelas, perang intelijen dibalas tanpa kompromi. Tapi ada satu fakta yang sulit dibantah Israel. Selama perang 12 hari, serangan rudal Iran berhasil menembus area sensitif yang berkaitan dengan intelijen Israel. Sebanyak 36 personil intelijen Israel tewas, dan ini bukan sekadar kebocoran pertahanan, ini tamparan langsung terhadap reputasi Mossad. Dan yang paling memalukan datang setelahnya. Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib mengklaim Teheran berhasil menyita informasi intelijen Israel yang strategis dan sensitif. Ribuan halaman dokumen, termasuk data fasilitas nuklir, ilmuwan nuklir, dan rencana pertahanan Israel, disebut berada di tangan Iran. Ini mengirim pesan strategis yang sangat berbahaya. Iran bukan cuma mampu bertahan, Iran bisa menembus jantung intelijen Israel. Dan lebih dari itu, Iran sekarang tahu mana target simbolik dan mana target strategis yang benar-benar mematikan. Principally or perhaps entirely ballistic missiles, which are the fastest by far. Sekarang kita sampai pada pertanyaan paling krusial. Apakah Israel benar-benar berhasil melemahkan militer, rezim, dan program strategis Iran? Jawabannya tidak sesederhana klaim kemenangan di headline media. Topik ini kompleks dan justru disinilah kegagalan mulai terlihat. Serangan militer gabungan Amerika-Israel ke fasilitas nuklir utama Iran seperti Natanz dan Fordow memang sempat menghambat laju program nuklir Iran, namun hambatan itu bersifat sementara. Iran bergerak cepat, memindahkan material fisik penting, mengamankan jalur produksi, dan membangun kembali kapasitas program rudal balistik dalam waktu yang jauh lebih singkat dari perkiraan Israel. Lalu bagaimana dengan target politiknya? Apakah rezim Khamenei melemah? Faktanya justru sebaliknya, pembunuhan terhadap komandan senior IRGC tidak memicu perpecahan internal, melainkan menyatukan rakyat dan pemerintahan. Bagi warga Iran yang diserang bukan cuma rezim, tapi Iran sebagai negara, dan narasi ganti rezim yang selama ini diharapkan Washington dan Tel Aviv kembali gagal total. Bahkan Tom Barrack, duta besar sekaligus utusan khusus Amerika, secara terbuka mengakui bahwa upaya Amerika untuk mengganti rezim di Iran telah gagal 2 kali. Pengakuan ini memperkuat satu kesimpulan pahit. Strategi yang dirancang puluhan tahun tidak membuahkan hasil. Dari sisi militer, Israel kini mulai mengakui kenyataan lain yang lebih memalukan. Dampak serangan terhadap program misil balistik Iran ternyata dilebih-lebihkan. Kerusakan nyata jauh lebih kecil dari estimasi awal. Iran mungkin terpukul tapi tidak lumpuh. Sementara Amerika dan Israel kini dipaksa menghadapi realitas keras, target yang mereka tekan selama puluhan tahun masih berdiri dan belum bisa dikalahkan. Tapi cerita belum berakhir. Trump tetap bertahan pada narasi lamanya, tekanan Amerika disebut berhasil. Menurut Trump, Iran bukan lagi negara yang ditakuti seperti dulu. Sanksi maksimum, tekanan ekonomi, dan isolasi internasional diklaim telah melemahkan Teheran dari dalam. Masalahnya, realitas di lapangan justru berkata sebaliknya. Iran menunjukkan daya tahan yang tidak runtuh oleh tekanan. Program misil terus berkembang, jaringan regional tetap aktif, dan yang paling penting, kemampuan serangan balasan telah terbukti selama perang 12 hari. Iran tidak kolaps, Iran beradaptasi. Dan di titik inilah bahaya mulai muncul.
Jika Israel menyimpulkan bahwa Iran tengah berupaya memulihkan pengayaan uranium tingkat tinggi, opsi militer kembali menguat. Sejumlah analis memperkirakan Israel bisa melancarkan serangan baru dalam 1 tahun ke depan dengan atau tanpa dukungan penuh Amerika. Dan jika itu terjadi, konflik ini tidak lagi soal pesan politik atau perang terbatas. Ini akan menjadi pertaruhan terakhir antara pencegahan dan kehancuran. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, siapa yang berani menekan pelatuk lebih dulu?